a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears faith. The sound I love to hear is the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear worship, he hears faith. Merdeka! Jemaat yang terkasih, di penghujung bulan Agustus ini kita memang belum sepenuhnya pulih dan merdeka dari COVID-19. Namun kita bersyukur kita masih merdeka untuk beribadah. Namun sebelum beribadah, kita sama-sama lihat terlebih dahulu informasi yang akan terjadi selama sepekan di GBI Rosipina berikut ini. Menghadapi semua bebanku, menantikan jalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Begitu juga dengan jemaat yang terkasih yang tengah menjalankan ulang tahunnya dalam sepekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa memberikannya di nomor rekening berikut ini. Jemaat yang terkasih, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Adalah sukacita kita bisa ketemu kembali dalam ibadah secara online. Biarlah pagi ini kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang bersorak-sorai, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau baca dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi, buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Layakan kami Tuhan Yesus untuk kami datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan setiap ibadah-ibadah yang dilangsungkan setiap rumah demi rumah. Biar lawatan Tuhan turun ke atas setiap rumah-rumah yang ada. Dan Allah memberkati setiap jaringan-jaringan internet yang dipakai. Dan biarlah Tuhan Yesus ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari siap jemaat Tuhan, kita mau katakan lagi dari awal. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His word He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His love He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Beracarlah Tuhan, urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah penyedia kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia, sebab kasih-Nya besar dalam kehidupan kita semua. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh
menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Engkau senantiasa lewat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hari ini kami rindu setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini boleh menyegarkan kami, mengingatkan kami, mendidik kami, dan terutama boleh menguatkan setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini hari yang spesial, minggu yang spesial karena kita masuk di dalam satu perikop di dalam pasal yang baru dari Matius, yaitu Matius pasal 6. Masih dalam rangkaian khotbah Yesus di bukit. Semua yang diajarkan Yesus merupakan dasar yang menjadi pola hidup warga kerajaan Allah yang berkarakter menjadi seperti Kristus. Nah, Bapak Saudara sekalian, di dalam Matius pasal 6 ini menarik karena dalam ayat 1 sampai 18 ini ada 3 perikop utama. Ada 3 bagian yang fundamental. Secara overall saya ingin jelaskan dulu. Yang pertama adalah di ayat yang 1 sampai 4 yang kita akan bahas hari ini tentang memberi. Elemen yang menyangkut hubungan antara kita dengan sesama, horizontal. Ayat kelima dan 15 ini bagian yang kedua tentang berdoa. Elemen yang menyangkut hubungan antara kita dengan Tuhan, vertikal. Tapi ada bagian ketiga, elemen ketiga di ayat yang ke-16 sampai 18 yang akan dibahas di 2 minggu yang akan datang. Berbicara mengenai berpuasa, elemen yang menyangkut antara hubungan antara kita dengan diri kita sendiri. Dengan keinginan kita, internal condition. Nah, hari ini kita akan belajar bersama perikop pembuka dari Matius pasal 6 tentang memberi, giving dalam hubungan dengan persembahan. Nah, Bapak Saudara sekalian, berbicara mengenai memberi, saya menemukan ada 4 macam pemberian di dalam Alkitab. Yang pertama adalah yang disebut dengan perpuluhan atau tithes. 10% dari income, gross income sebelum pengeluaran. Ini bukan persembahan, tetapi ini adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan secara rutin. Persembahan perpuluhan ini lebih dari sekedar ucapan syukur, tetapi sebuah ketaatan dan kerelaan kita. Kita mengakui bahwa Tuhan sumber berkat jasmani dalam hidup kita. Dia memeliharakan kita lewat pekerjaan kita, bonus lewat gaji, ya lewat usaha kita. Dan dasar daripada perpuluhan ini atau persembahan persepuluhan ini ada di Imamat pasal 27 ayat 30 dan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Semua income datangnya dari Tuhan. Kita hidup dari 90% dan yang 10% kita kembalikan untuk Tuhan di dalam rumahnya, di gerejanya. Tempat ini rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Nah, jenis persembahan yang kedua adalah persembahan yang disebut the seed offering atau persembahan benih. Persembahan benih ini berbeda dengan persepuluhan. Kalau persepuluhan 10%, persembahan benih ini bebas nilainya. Apa dasar dari persembahan benih ini? 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Saya tidak akan bacakan tapi sudah bisa catat dan bisa baca. Kenapa disebut persembahan benih atau seed offering? Karena kita percaya apa yang ditabur pasti akan dituai. Yang setuju katakan amin. Ya, menjadi hukum alam, tetapi yang didasari oleh hukum Allah, tabur dan tuai. The more seeds you sow, the more plants you can harvest. Lebih banyak benih yang ditabur, lebih banyak tanaman yang akan dituai. Pertanyaannya, kemana kita harus memberi persembahan benih ini? Jawabannya sama seperti yang pertama, ke tempat sumber di mana kita menerima makanan rohani kita. Gereja lokal tempat kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan persembahan ini merupakan persembahan ucapan syukur, persembahan benih yang kita tabur di rumah Tuhan. Misalnya kita dapat pekerjaan baru, kita mendapatkan anak, kita naik kelas, kita lulus, selamat dari perjalanan, naik pangkat, sembuh dari penyakit, menang tender. Ini semua masuk dalam persembahan disebut seed offering atau persembahan benih. Yang ketiga, ada yang disebut persembahan sulung atau the first fruit.
Persembahan sulung biasa diberikan setahun sekali untuk berkat baru untuk sepanjang tahun itu. Dasarnya ada di Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, melimpah, dan bejana pemerahan meluap dengan buah air anggurnya. Gaji pertama untuk pekerjaan baru kita berikan untuk Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Nah, persembahan yang keempat ini yang kita akan lihat pada hari ini di dalam Matius pasal 6 yang disebut dengan alms giving atau persembahan sedekah. Bisa juga disebut persembahan amal atau pemberian kepada sesama. Kalau yang ketiga di atas tadi, persepuluhan, persembahan benih dan persembahan sulung ini merupakan persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, tetapi sedekah atau almsgiving merupakan persembahan kita untuk sesama kita manusia. Ketika kita bersimpati, ya, berbelas kasihan, mau menolong sesama kita, donation, charity, bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk jasa, kepintaran dan sebagainya. Nah, almsgiving inilah yang dimaksud di dalam Matius pasal 6. Oleh sebab itu mari kita masuk dalam pembahasan kita mengenai memberi persembahan sedekah ini, almsgiving. Di dalam Matius pasal 6 ada 4 ayat 1 sampai 4. Di dalam ayat pertama Yesus katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Di ayat yang pertama ini ada beberapa kata yang menjadi highlight dalam perikop pertama Matius pasal 6. Yang pertama, ayat ini dimulai dengan kata ingatlah. New Living Translation katakan watch out. English Standard Version katakan beware. Sebetulnya ingatlah ini sebuah warning Bapak Saudara sekalian. Peringatan untuk kita berhati-hati, untuk kita waspada. Dan inilah yang menjadi awal dari pengajaran Yesus dalam hal memberi. Kalau kita mendengar kata watch out, ya, kata waspada, kata hati-hati, berarti ada hal penting yang harus kita perhatikan, bukan? Hal ini dapat mencelakakan kita dan membahayakan kita. Misalnya, contoh, kalau kita sedang jalan sore atau sekarang lagi musim orang goes sore gitu ya. Kalau kita lewat rumah tetangga, lalu kita lihat ada sign beware of dogs. Waspada, ada anjing. Maka mata kita akan memberi sinyal kepada tubuh kita untuk hati-hati. Apa yang harus kita perhatikan? Bukan pagarnya tentunya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, tetapi anjingnya yang model apa ini? Anjing yang cute atau yang scary one? Nah itu ya. Makanya waktu Yesus berkata di ayat ini, beware. Kita harus lihat kalimat selanjutnya. Apa yang Yesus katakan yang harus kita perhatikan dalam hal memberi. Matius pasal 6 ayat 1 kembali lagi. Dikatakan ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kewajiban agama ini dalam King James Version dikatakan memberi sedekah atau alms giving. Artinya apa? Waktu kita memberi sedekah atau berbuat baik, mempersembahkan sedekah kita, jangan show off supaya untuk dilihat orang. Kata dilihat orang ini berasal dari kata Yunani theomai yang kemudian menjadi kata theatrical, show, pertunjukan untuk show off. Makanya dalam terjemahan Contemporary English Version CEV dikatakan when you do good deeds, kalau engkau mau melakukan perbuatan baik, don't try to show off. Jangan dipertontonkan, jangan dipertunjukkan seperti sebuah pertunjukan. Nah, menarik Bapak Saudara sekalian, kalau secara logik kita berpikir, kalau ada kata teater berarti harus ada aktornya, bukan? Oh yes, makanya di ayat yang kedua A dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di dalam rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Theatrical, ada orang munafik. Kata munafik dalam Alkitab bahasa Inggris disebut hypocrites, ya.
Munafik berasal dari kata hipokrites, kalau dalam bahasa aslinya Yunani, hipokrites, yang artinya stage actor, pretender, ya, pada zaman Yunani dan Romawi, yang artinya orang yang berakting, orang yang ngomong satu hal namun melakukan hal yang lain. Oh, hipokrites orang yang berpura-pura, orang yang mencoba untuk memainkan skrip yang sebetulnya bukan karakter dia, tapi dia coba try to fit in to impress other people, untuk dia dapat dipertontonkan semua orang sehingga orang suka dengan dia. Makanya kata hipokrites ini atau hipokrites ini dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai munafik. Seorang aktor akan memainkan peran yang kemungkinan besar bukan karakternya untuk bertujuan agar dilihat, dinilai baik, di-like banyak orang, dan disukai oleh banyak orang. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata munafik ini ada 3 kali dicatat di dalam Matius pasal 6. Yang pertama di ayat yang kedua dalam hal memberi. Yang kedua di ayat yang kelima dalam hal berdoa. Yang ketiga di ayat yang ke-16 dalam hal berpuasa. Jadi selama beberapa minggu ini kita akan dibawa masuk dengan satu kata tema. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Don't be hypocrites. Dan makanya ayat 1 dimulai dengan kata ingatlah, hati-hatilah, watch out and beware. Oke, lebih lanjut kita akan lihat sekarang. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan munafik dalam hal memberi. Di pasal 6 ayat 2a dikatakan supaya mereka dipuji orang. Di awal dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Kata mencanangkan itu bukan merencanakan, tetapi mencanangkan di sini berarti membuat gaduh. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan when you give someone in need, don't do as the hypocrites do by blowing trumpets. Jadi seperti orang meniup trompet dan membuat kegaduhan. Jadi dia mencanangkan hal tersebut, ya, membuat gaduh sebelum kita melakukannya. Menarik Bapak Ibu. Kok Yesus bisa memakai kata meniup trompet ini? Waktu saya pelajari saya temukan ada dua pengertian tentang meniup, jangan seperti meniup trompet ini. Pada zaman itu, ketika para pemuka agama berniat untuk memberi persembahan donasi, maka sebelum itu dibuka, kotak donasi itu dibuka, ada suara trompet yang dibunyikan di depan mereka. Tanda-tanda waktu mereka bunyikan, orang-orang yang dari lingkungan sekitar siap untuk berkumpul dan datang ke rumah ibadat untuk menerima bantuan sosial. Sehingga pada waktu itu dibunyikan, orang siap berkumpul dan mereka memberikan donasi supaya apa? Terlihat. Kedua, ada pengertian yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa membunyikan trompet ini berbicara tentang tempat persembahan pada zaman itu. Kotak persembahan itu di ujungnya ada trumpet size metal cone, ya, metal, yang bertujuan kalau orang mau ngasih jadi tangannya nggak bisa masuk karena dia bisa mencuri. Kalau pakai metal cone, ada metal cone kan jadi nggak bisa masuk tangannya. Tetapi pada waktu orang memasukkan coins, karena itu metal cone yang berbentuk trompet, maka akan mengeluarkan bunyi kijing. Sehingga kalau orang ngasihnya banyak, coinsnya banyak, maka semakin banyak dia ngasih, semakin besar suara metal cone itu, dan terus menerus dan keras. Berarti orang tahu kalau dia memberi banyak, oh berarti yang memberi banyak dari apa? Dari suara trompet metal cone itu. Tetapi apapun maksudnya, yang Yesus ingin ingatkan sekali lagi adalah jangan show off. Hei, semua orang lihat nih, saya sedang memberikan banyak uang. Jangan lupa ya, add, subscribe, and like gitu ya. Seperti itu. No. Itu yang Yesus katakan, jangan seperti itu. Oke, kembali kepada Matius pasal 6 ayat 1-4. Nah, berarti menurut perikop ini, Yesus mengingatkan kepada kita tentang dua hal yang harus kita perhatikan waktu kita memberi. Oleh sebab itu, tema khotbah saya beri judul persembahan sedekah, the almsgiving, the do's and the don'ts. Mana yang oke untuk dilakukan dan mana yang tidak oke untuk dilakukan.
Oke, kita lihat yang the don'ts dulu deh, yang tidak dulu deh ya. Nanti yang oke-nya baru setelah ini. Kita lihat the don'ts in giving. Apa yang jangan dilakukan dalam hal memberi. Ada dua saja di dua ayat ini. Ayat pertama dan ayat kedua. Yang pertama, waktu kita memberi, yang pertama jangan supaya dilihat orang. Yang kedua, waktu kita memberi persembahan sedekah, jangan karena ingin dipuji orang. Kedua poin ini berbicara tentang yang satu yang disebut motivasi dalam memberi. Motivasi adalah alasan, keinginan yang timbul mendorong seorang untuk melakukan suatu hal. Kalau hari ini saya bertanya kepada kita, waktu kita merefleksikan diri kita masing-masing, waktu kita memberi, siapa yang ingin kita harapkan melihat kita memberi? Apakah kita memberi untuk dipuji manusia atau dipuji Tuhan? Waktu kita memberi, apakah agar kita terlihat spesial atau membuat Tuhan yang dimuliakan? Yang keempat, reward atau penghargaan siapa yang kita kejar waktu kita memberi? Reward dari manusia atau reward dari Tuhan? Nah, dalam menjawab pertanyaan refleksi bagi kita semua ini, kita diingatkan oleh ayat 1 dan ayat kedua. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-1b, karena kalau engkau memberi supaya dilihat orang, ayat 1b katakan, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. New Living Translation katakan, for you will lose the reward from your Father in heaven. Kata you will lose berarti sebetulnya waktu kita memberi, Bapa di surga sudah mempersiapkan rewards buat kita ini. Tetapi karena kita mau show off, maka you will lose the reward that God has already prepared to give to you. Karena kita mau dilihat orang, karena kita mencari reward manusia atau orang, maka penghargaan yang Tuhan sudah siapkan tidak diberikan. Maka dikatakan kita ya akan kehilangan, ya kita tidak beroleh upah atau reward dari Bapamu yang di sorga. Dari mana saya bisa tahu? Di ayat yang ke-4b dikatakan, ya waktu kita memberi dari tempat yang tersembunyi, maka ayat 4b katakan, maka Bapamu yang melihat dari yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. He will himself reward you. Jadi rest assured, waktu kita memberi dengan motivasi yang benar, waktu kita memberi bukan supaya dilihat orang, waktu kita memberi bukan untuk mengejar reward dari orang, maka Tuhan ya akan membalas dan mempersiapkan reward buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, pertanyaannya, kenapa penghargaan dari Bapa di surga melebihi penghargaan manusia? Oh, simple answer Bapak Ibu. Yang pertama, karena penghargaan manusia itu biasanya ada memory span-nya, bisa saja terlupakan. Makanya ada istilah kacang lupa kulitnya. Kalau kita berbuat baik sama orang dan orang itu melupakan perbuatan baik kita satu hari, maka kita kalau ketemu sama dia kita akan ngomong, kamu inget gak? Lupa ya? Dulu kan kamu saya tolong sebelum kamu sukses. Dulu kan kamu kita selalu remind orang itu bahwa kita pernah berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik dan reward penghargaan seorang itu ada memory span-nya, ada expiration waktunya. Yang kedua, penghargaan manusia itu dinilai biasanya dari seberapa besar dan kecilnya pemberian kita. Contoh, kalau ada acara di gereja, kita acara Natal, for example, kita lagi mau cari dana, kemudian kita pasang iklan biasanya kan di buku acara. Nah di iklan itu kan biasa kalau misalkan yang kasih sumbang 5 juta ya, maka dapat 1 halaman full color. 2 juta dapat setengah halaman ya. 1 juta dapat 1/4 halaman. 500.000 dapat 1/4 halaman juga tapi black and white. Nah kalau yang cepeceng 100.000 biasanya bukan dapat halaman, dapatnya DU dari untuk cuma dapat garis aja. Kenapa? Karena they are based their giving, their reward on the how big or small the amount is. Berapa besar nilai pemberian tersebut.
Itulah penghargaan manusia. Yang ketiga, kenapa penghargaan manusia itu berbeda dengan penghargaan Tuhan? Yang ketiga, penghargaan manusia itu ada masanya atau bersifat sementara. Selagi kita masih hidup, kita diingat. Tetapi jika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, bisa saja, saya nggak bilang pasti ya, bisa saja terlupakan atau dilupakan. Tapi saya ingin katakan pada hari ini, penghargaan atau reward yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik di mata Tuhan untuk kita. Dan reward itu terus menerus dan bersifat kekal selama-lamanya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kita percaya waktu kita memberi sedekah, maka kita mengharapkan penghargaan Tuhan yang jauh lebih besar dari sekedar penghargaan manusia. Haleluya. Tapi ada satu note Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lihat, kita harus mengerti bahwa dalam Matius pasal 6 ini, Yesus dia tidak berkata bahwa menerima penghargaan itu salah. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Firman Tuhan juga nggak berkata bahwa kalau kita memberi dan dilihat orang itu salah. Tidak dikatakan seperti itu juga. Kenapa saya katakan begini demikian? Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 16, satu pasal sebelumnya, ketika Yesus mengajar tentang garam dan terang dunia, ya, Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti we are to show off terang Kristus. Supaya mereka, orang-orang di sekitar kita ini, melihat perbuatanmu yang baik. Jadi waktu kita memberi, waktu kita berbuat baik, itu tidak salah. Jadi waktu kita berbuat baik dan dilihat orang, itu tidak salah. Kata supaya dilihat atau supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi kata kunci adalah di Matius pasal 5 ayat yang ke-16, di akhir kata itu dikatakan, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti ini kembali berbicara tentang motivasi kita dalam memberi. Kalau dari awal kita sudah punya motivasi untuk supaya dilihat atau supaya terlihat bahwa kita orang yang melakukan kewajiban kita dan berbangga atasnya, ini yang salah. Tetapi kalau kita punya motivasi untuk melakukan pemberian sekalipun tidak ada yang melihat, namun kita tetap melakukan bagian kita yang ingin kita lakukan dan melakukannya dengan baik dan dengan benar, dengan rutin dan untuk kemuliaan Tuhan, maka ini yang benar. Jadi sekali lagi yang saya katakan, Yesus tidak berkata bahwa menerima penghargaan atas apa yang kita beri itu salah. Tetapi penghargaan dari siapa yang kita harapkan waktu kita memberi dan siapa yang dimuliakan pada akhirnya, ini yang menjadi kata kunci dan penting dan yang membedakan cara kita memberi persembahan kita. Sekali lagi, motivasi di balik pemberian kita lah yang menjadi kuncinya. Kalau kita selama ini memberi karena kita betul-betul memiliki belas kasihan, karena kita sadar bahwa kasih Kristus yang ada dalam kita dan kita ingin wujudkan kepada sesama kita, maka saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan penghargaan dan balasannya bagi kita. Allow me to testify, izinkan saya untuk bersaksi, kesaksian pribadi saya sehubungan dengan hal Matius pasal 6 ini. Di awal permulaan COVID, tepatnya tanggal 16 April 2020 yang lalu, satu siang saya dapat WA dari seorang yang saya tidak sebutkan namanya yang mengatakan beliau mau menabur berkat buat pelayanan saya. Setelah saya berikan info yang diminta, maka keesokan harinya beliau memberkati saya dan beliau menanyakan satu hal lagi, yaitu dia minta alamat saya. Dia bilang, saya mau kirim kue Pak. Saya pikir kue, I love cookies, dan saya juga berikan alamat saya. Well enough, jadi 16, 17, tanggal 18 April 2020, pagi-pagi sebelum jam 9, dia udah WA saya dan supirnya udah mengirimkan kue satu loyang yang bentuknya seperti kue ulang tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya terima kue itu, yang pertama saya lakukan adalah saya menangis dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari itu tepat hari ulang tahun istri saya. Dan itu awal-awal COVID. Saya nggak berani keluar rumah, nggak berani beli kue ulang tahun untuk istri saya. Dan waktu istri dan anak saya tahu hal itu, kami bertiga berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian saya telepon ibu ini yang bersangkutan, saya doa bersama dengan dia, saya ucapkan terima kasih.
Dan saya katakan kepada dia, terima kasih Bu untuk taat dan melakukan bagian dalam hal memberkati saya dan keluarga. Saya rasa ini bukan suatu kebetulan, tapi saya percaya ada pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan atas saya dan keluarga. Saya nggak pernah ngomong it's my wife's birthday. Saya nggak pernah ngomong ada special occasion, tapi tiba-tiba kok bisa bertepatan seperti itu. Dan bagi kami, it will be an unforgettable birthday of life. 18 April 2020, COVID time. Dan memang pandemik ini banyak memberikan dampak bagi banyak orang, termasuk juga hamba Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan sempurna lewat seorang anak Tuhan yang mengerti memberi bagi saya pada waktu itu, yang satu saya membutuhkan. Dan saya percaya rewards dari Tuhan sudah disiapkan untuk Ibu No Name, Ibu NN ini yang sudah melakukan Matius pasal 6 ini. Hari ini, jika saudara melakukan firman Tuhan ini dan belajar untuk memberi dalam hal apapun, maka Tuhan yang mengetahui motif dan tujuan dari pemberian kita, maka Dia pasti akan memberikan penghargaan untuk setiap pemberian kita. Bukan hanya yang diberi diberkati, tetapi juga saya percaya yang memberi akan diberkati Tuhan. Dan satu hal lagi jangan lupa, waktu kita memberi dan mendapat penghargaan atas pemberian kita, baiklah kita berkata, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Makanya saya belajar karena pendeta saya juga mengajarkan kepada saya, ketika seorang dipuji karena satu hal yang baik, maka jawaban yang benar adalah katakan terima kasih, lalu katakan puji Tuhan, haleluya, glory to God, dan kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Points dari the don'ts in giving yang tidak boleh kita lakukan dalam memberi adalah, berilah, kita harus belajar memberi dengan motivasi yang benar. Kita masuk sekarang kepada bagian yang kedua. The do's in giving. Apa yang harus kita lakukan waktu kita memberi. Yang pertama, memberi sedekah adalah sebuah ketaatan dan bukan kewajiban. Memberi adalah karena ketaatan yang didasari oleh kasih dan bukan hukum. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Because God so loved the world, then He gave. Ia mengaruniakan. Memberi adalah dorongan dari dasar kasih. Memberi adalah gaya hidup Kristus. Memberi adalah kebiasaan yang Tuhan lakukan. Ya, Dia berikan firman, Dia berikan pengajaran, Dia berikan waktu, Dia berikan hatinya, Dia dedikasikan hidupnya, bahkan Dia berikan hidupnya buat kita. Oleh sebab itu waktu kita memberi, bukan karena paksaan atau kewajiban, tetapi kita memberi karena pola hidup warga kerajaan Allah adalah menjadi karakter seperti Kristus yang suka memberi. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan, when you give to someone in need, ketika engkau memberi, bukan kalau engkau memberi, tapi when, waktu engkau memberi. Jadi memberi bukan satu yang harus atau tidak dilakukan, tapi adalah satu karakter bagian dari kehidupan kita. Karena Kristus suka memberi, kita pun harus menjadi anak Tuhan yang suka memberi. Kalau bagian pertama berbicara mengenai why do we give, mengapa kita memberi, motivasi dalam memberi. Kalau ini berbicara mengenai when we give, waktu kita memberi. Waktu kita memberi berarti kita sudah belajar mengenai ketaatan akan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan kita sudah masuk menjadi mengadopsi satu karakter Kristus, yaitu suka memberi. Yang kedua, the do's in giving alms. Memberi sedekah adalah bersifat pribadi. Makanya di ayat ketiga dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi. Di dalam ayat ini ada kata tersembunyi. Ayat ketiga ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Tentu kata-kata janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu ini, seperti saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, ini adalah majas hiperbola atau exaggeration to make a point. Sebetulnya yang Yesus ingin katakan adalah
Lakukanlah dengan tidak terlihat oleh orang lain, tetapi hanya diketahui oleh Tuhan. Itu yang dimaksud. Selain berbicara tentang memberi adalah sesuatu yang bersifat personal atau pribadi, ini juga berbicara tentang iman. Karena kadang kita berpikir waktu kita memberi sedekah atau memberi sesuatu kepada orang, kita berpikir kira-kira Tuhan melihat atau enggak ya? Kira-kira Tuhan notice enggak ya kalau kita memberi ini? Walau sepertinya, saya ingin katakan hari ini, walaupun sepertinya seakan Tuhan itu silent, diam, bukan berarti ia tidak hadir loh. Seakan-akan dia lambat, bukan berarti dia cuek dan terlambat. Tetapi waktu kita memberi, when we give, seberapapun nilainya, Tuhan sungguh mengetahui, Tuhan sungguh memperhitungkannya, dan Tuhan sungguh memperhatikannya. Makanya di Matius pasal 20 ayat 40 dikatakan begini. Ini ayat yang bagus Bapak Ibu. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Segala sesuatu, bantuankah, dalam bentuk apapun, pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, it's a horizontal giving. Kamu telah melakukannya untuk aku. So God notice when you give. Yang ketiga, memberi sedekah, the do's in giving. Memberi sedekah akan dibalas oleh Tuhan. Ayat penutup di Matius pasal 5 ini ayat yang keempat B dikatakan, waktu engkau memberi dari tempat yang tersembunyi ini, ayat 4b katakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita memberi karena kita percaya bahwa waktu kita melakukannya, maka Tuhan sanggup membalasnya kepada kita. Ada pepatah yang mengatakan, action follows rewards. Actions follow rewards. Dan ini yang terjadi dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 ini. Waktu engkau memberi, it's an action. Maka Bapamu akan membalasnya kepadamu. It's a rewards. Action follows rewards. Oleh sebab itu hari ini, coba kita perhatikan sekeliling kita dan pikirkan, siapa yang membutuhkan pemberian kita? Keluarga kita mungkin, saudara kita, teman kita, atau mungkin gereja Tuhan. Kata needy, ya, yang membutuhkan tidak berarti harus orang yang susah, Bapak Saudara sekalian. Tetapi kata needy itu artinya orang yang membutuhkan. Terkadang mungkin yang dibutuhkan juga bukan selalu uang, tapi mungkin perhatian, doa, support, tenaga, pemikiran, tempat sharing atau curhat dan sebagainya. Berikan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita dan yang ada pada kita. Mungkin kita tidak punya banyak uang untuk dapat kita berikan secara financial, tetapi kita dapat berikan hal-hal yang lainnya. Misalnya, kita tahu gereja membutuhkan sesuatu, kita diberkati dengan talenta musik, aktif di bidang musik. Kita diberkati dengan talenta hikmat, bantu untuk mengajar. Kita diberikan waktu, persembahkan untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Kita diberikan kesehatan, layani Tuhan dengan kekuatan kita. Kita diberikan pekerjaan, melayani Tuhan di tempat pekerjaan kita. Jadi saksi di tempat pekerjaan kita. Kita diberkati secara financial, melayani Tuhan dengan memberi uang lewat gereja lokal yang disebut rumah perbendaharaan. Anything that you can do and you can give to others, do it. Kenapa? Karena rewards yang Tuhan sediakan siap untuk diberikan kepada kita. Apapun yang kita berikan, Tuhan melihat. Apapun yang kita berikan, Tuhan menghargai dan pasti membalas pada waktunya. Sebagai take away first hari ini, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Ini merupakan ayat penutup untuk kita renungkan sebagai akhir dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Ayat ini dimulai dengan kata ini. Camkanlah ini. Ingatlah ini. Paralel ya, seperti yang kita lihat di Matius 6. Remember this. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ke-7.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah, ini bagus sekali, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. For God loves a person who gives cheerfully. Dengan sukacita. Waktu kita menabur banyak dan akan menuai banyak juga. Waktu kita memberi dengan kerelaan hati kita, jangan dengan sedih, bukan karena terpaksa. Ingat yang tadi, karena kasih, karena kita mengasihi orang yang kita beri, maka Allah akan mengasihi kita in return. Again, action follow rewards, yang memberi dengan sukacita. Dan bonusnya di ayat yang ke-8, this is the rewards. Dan Allah sanggup, haleluya, Allah sanggup sekali lagi, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, haleluya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Hari ini jadilah orang yang suka memberi buat Tuhan, haleluya, memberi dan memberkati sesama, puji Tuhan. Sehingga kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya percaya, waktu kita lakukan ini, maka rewards yang Tuhan siapkan bagi kita akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tapi follows all the days of your life. Sampai seumur hidup kita. Tuhan mengasihi orang yang suka memberi dengan sukacita. Have a blessed Sunday. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa memberi adalah satu karakter Kristus yang harus juga kami adopsi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan waktu kami memberi bukan karena motivasi yang lain selain kami memiliki satu motivasi. Agar Tuhan disenangkan. Agar Tuhan yang dimuliakan lewat apa yang dapat kami beri di dalam keseharian kami. Bapa, kami rindu menjadi a cheerful giver in our life. Orang yang generous. Sehingga waktu orang melihat kami, orang dapat melihat ada kemurahan hati dalam hidup kami. Sehingga mereka dapat melihat Kristus Yesus lewat kehidupan kami. Dan mereka juga dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Meteraikan firman dalam hati kami. Dan jadikan kami sekali lagi pelaku dan pemberita firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dalam hadirat-Mu
Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau di pagi ya menjelang siang ini Tuhan kami sudah diberi kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terjadi lawatan Bapa. Terjadi lawatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami satukan hati kami Bapa. Kami mau bawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk Indonesia sampai saat ini Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan, yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya itu semua atas kendali Tuhan. Kami percaya itu semua Engkau Allah yang turut berdaulat dan turut bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau yang memampukan ya Tuhan. Kami terus berdoa Bapa dengan adanya pandemi yang terjadi bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, mohon belas kasihan Tuhan, mohon hikmat yang daripadamu Tuhan, mohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan pandemi yang terjadi di bangsa ini bahkan yang terjadi di dunia ini Tuhan, Engkau Tuhan yang campur tangan di dalamnya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah negara kami, Pak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan taruhkan hikmat yang daripadamu. Tuhan taruhkan roh yang takut akan Engkau. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Sehingga Tuhan pemerintah negara kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Boleh menjalankan setiap keputusan-keputusan yang boleh membangun bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau jauhkan bangsa ini dari resesi Tuhan. Engkau jauhkan bangsa ini Tuhan dari ekonomi yang terpuruk Tuhan. Engkau sendiri akan memampukan Bapa. Biarlah Indonesia boleh tetap
bangkit Tuhan. Indonesia boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau pakai Tuhan pemerintah negara kami Bapa. Engkau pakai ya Bapa bahkan dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau yang campur tangan Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Kami mohon campur tangan Tuhan. Begitu juga dengan rakyat Indonesia Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau juga taruhkan roh yang takut akan Engkau. Engkau yang memampukan biar rakyat Indonesia boleh taat dan melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan. Sehingga kami boleh melihat COVID ini, pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan. Tidak ada lagi penambahan-penambahan yang terjadi Tuhan. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang Engkau buat itu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan Bapa. Harapan bagi bangsa dan negara kami. Bukan hanya itu saja Tuhan, harapan bagi setiap kami Bapa. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa juga Bapa. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Gereja Baptis Indonesia Rosipina Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami masih boleh bersekutu. Kami boleh sama-sama Tuhan ada dalam persekutuan dengan Engkau. Kami masih boleh Tuhan belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan kami boleh menikmati lawatan-lawatan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau juga Allah yang melihat Bapa. Kami mungkin tidak bisa melihat satu persatu jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang maha melihat. Engkau melihat apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau juga yang menjamah. Engkau yang memberikan kekuatan senantiasa. Engkau memberikan penghiburan Tuhan bagi mereka yang sedang berduka. Engkau berikan kekuatan Tuhan bukan buat mereka yang sedang lemah Tuhan. Bahkan Tuhan tangan pengasihan Tuhan saja yang memampukan jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka tetap kuat dalam iman mereka. Untuk tetap mempercayai akan segala rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan apapun yang terjadi mereka tetap memuji Engkau. Tetap memuliakan Engkau Tuhan. Dan mengatakan Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa doa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami. Kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa Bapa buat setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan online ini Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap para pelayan Tuhan, pekerja Tuhan yang boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memampukan Bapa. Dan biarlah ya Bapa, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, apapun yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami percaya akan waktu Tuhan, kami percaya akan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan akan baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan segera akhiri ibadah kita hari ini. Dimanapun saudara berada, kita bersama-sama kita berdiri. Kita akan arahkan hati kita, angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menjadi bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Be a cheerful giver. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar berkah yang janjimu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar berkah yang janjimu pelihara hidupku
sabda